Kempit detektornya sebentar, lalu dalam 2 menit hasilnya keluar langsung lewat pesan WhatsApp di telepon genggam. Inilah kecanggihan alat hasil inovasi Guru Besar Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, namanya iNose C19, yang diklaim bisa mendeteksi COVID-19 lewat bau ketiak. Mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh juga ikut mencoba alat yang sudah lolos uji klinis tahap 1 ini. Untuk menguji akurasinya, para peneliti ITS pun menghibahkan alat ini ke sejumlah rumah sakit di Surabaya untuk diuji coba. Meski penemunya mengklaim alat ini memiliki tingkat akurasi deteksi mencapai 91%, namun masih butuh uji profil dan uji diagnosis dengan lebih banyak sampel untuk memastikan akurasinya sebelum bisa mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alat yang dikembangkan oleh Prof. Rian itu adalah alat untuk screening. Mereka itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama dari sisi biayanya sendiri harus sangat-sangat terjangkau. Tadi disampaikan oleh Prof. Rian tidak sampai Rp10.000. Yang kedua kecepatan untuk screeningnya sendiri, karena kalau lambat nunggu 2 jam, 3 jam, 4 jam ya sudah selesai lagi. Itu kecepatannya hanya kira-kira 2-3 menit sudah dapat disimpulkan untuk positif atau negatifnya. Dan yang ketiga tentu aman. Alat deteksi COVID-19 lewat bau ketiak ini disebut hanya membutuhkan biaya sekitar Rp10.000 untuk setiap sampel. Mirip seperti Genus buatan UGM, alat ini juga menggunakan prinsip deteksi volatile organic compound atau senyawa organik yang mudah menguap dari bau keringat ketiak dan mengolah datanya dengan kecerdasan buatan. Keringat ketiak tadi, baunya dihisap oleh alat ini, jadi melalui selang gitu, kira-kira panjangnya 1 meter gitu, dihisap. Kemudian nanti bau yang masuk ke alat itu akan diterima oleh sensor-sensor. Nah, gas sensor itu nanti akan konversi menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, kemudian sinyal-sinyal listrik itu yang akan diproses menggunakan artificial intelligence. Nah, outputnya nanti akan menentukan seseorang itu positif atau negatif. Pengembangan alat ini dipimpin guru besar dari Departemen Teknik Informatika ITS dan melibatkan mahasiswanya dari jenjang magister dan doktoral. Para penelitinya juga menegaskan ini adalah alat pertama di dunia yang mendeteksi COVID-19 lewat bau keringat. Meski demikian, seperti alat deteksi COVID-19 lewat napas yang dikembangkan UGM, alat iNose C19 ini juga tidak bisa menggantikan tes usap PCR sebagai mekanisme diagnosis atau pemeriksaan standar COVID-19. Hingga saat ini, kedua alat ini hanya bisa digunakan sebagai alat screening atau deteksi awal COVID-19 yang harus dikonfirmasi lagi dengan tes PCR. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar yang sudah bersama dengan inventor utama alat deteksi COVID-19 lewat bau ketiak Guru Besar ITS Profesor Rianarto Sarno di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Via. Jadi sebenarnya bagaimana mekanisme kerja alat ini dan seperti apa kecanggihannya? Baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 memang masih terus terjadi di Indonesia dan juga di Jawa Timur khususnya. Dan berbagai upaya pun dilakukan guna bisa mendeteksi virus COVID-19 ada atau tidak di dalam diri seorang sejak dini. Seperti yang dilakukan oleh UGM beberapa waktu lalu yang berhasil menciptakan alat pendeteksi virus COVID-19 melalui hembusan nafas. Nah, kali ini ada satu alat baru lagi yang mampu mendeteksi virus COVID-19 di dalam diri seseorang dan alat ini merupakan buatan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, di mana alat ini bisa mendeteksi virus COVID-19 melalui bau keringat ketiak. Nah, seperti apa perbedaan iNose dan juga Genus buatan dari UGM dan juga bagaimana mekanisme kerjanya? Pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Profesor Rianarto Sarno yang merupakan penemu dari iNose, alat buatan dari ITS sekaligus juga guru besar dari Institut Teknologi 10 November. Baik, selamat siang Profesor Rianarto. Oke. Prof, ini kalau kita berbicara tentang iNose sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama saya adalah dari segi apa yang membedakan iNose buatan ITS dengan Genus buatan UGM, Profesor? Jadi pada prinsipnya iNose ya, dari ITS kami
itu bedanya adalah kami mengambil sampel itu dari bau keringat ketiak. Gitu. Nah, jadi bau keringat ketiak itu mengandung volatile organic compound yang kemudian dari bau itu kemudian disensor. Dari sensor itu kemudian nanti diproses menggunakan artificial intelligence dan kemudian bisa membedakan mana yang positif COVID dan mana yang negatif COVID. Begitu. Nah, Prof, memang ada bau yang ciri khaskah, terutama bau keringat ketiak pasien yang terpapar COVID-19 dan pasien yang tidak terpapar COVID-19, Prof? Ya, jadi secara pasti volatile organic compound itu macam apa untuk yang penderita COVID ini, itu secara metabolisme itu belum ada yang memastikan. Jadi sampai jurnal internasional Januari tahun 2021 itu belum terdefinisi volatile organic compound untuk penderita COVID itu apa, belum. Nah, karena belum, maka kami secara teknik menggunakan sensor skala lebar, namanya sensor array. Jadi jaringan sensor yang lebar kami gunakan untuk menangkap bau dari keringat ketiak. Alhamdulillah kemudian bisa ada penanda atau penciri atau biomarker di bau tersebut. Nah, kemudian dari bau penciri itu kemudian kami proses, alhamdulillah bisa membedakan antara yang positif dan yang negatif, begitu. Dari bau. Kemudian dengan orang yang menggunakan deodoran sendiri, apakah berpengaruh, Prof, ketika melakukan tes atau mungkin berpengaruh terhadap hasilnya, Prof? Ya, betul. Sampai sekarang itu masih belum diperbolehkan adanya gangguan deodoran atau bau minyak kayu putih atau bau-bau yang lain itu belum boleh. Jadi kami masih keringat yang bau-bau yang lain itu tidak ada gitu. Tapi mendatang memang rencananya karena akan dipakai oleh screening ya. Nah, jadi maka akan kami lihat kalau bisa kami filter nanti kalau ada bau-bauan gitu karena akan mengganggu akurasinya bau-bau tersebut. Jadi alat Inus ini adalah untuk screening cepat, murah dan akurat. Bukan untuk menggantikan PCR, bukan, tetapi untuk screening awal gitu. Berarti artinya untuk saat ini ketika seseorang ingin melakukan tes COVID-19 dengan menggunakan Inus, pantangannya tidak boleh menggunakan deodoran atau pewangi apapun sebelum melakukan tes atau seperti apa, Prof? Iya. Jadi saat ini kita sedang melakukan uji profil. Jadi untuk alat kesehatan itu ada 2 tahap. Satu adalah uji profil, berikutnya ada uji diagnostik. Nah, pada saat sekarang ini kami membangun atau mengajari atau mentraining artificial intelligence itu tanpa bau-bauan yang di luar keringat. Jadi bau deodoran dan sebagainya itu belum kami ajari. Tapi mendatang kami akan mengajari alat tersebut tentang bau-bau pengganggu itu tadi. Mudah-mudahan bisa difilter sehingga lebih praktis kan kalau di airport atau di stasiun itu kan mungkin ada yang menggunakan deodoran gitu. Terakhir, Prof, tingkat akurasinya sendiri berapa persen, Prof, untuk Inus ini? Dari pembelajaran sekarang itu yang kami hitung adalah kira-kira 91 plus minus 1% akurasinya. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama dengan berbagai rumah sakit kami mendapatkan banyak data lagi yang datanya itu mengacu ke PCR. Jadi datanya mengacu ke PCR. Nah, sehingga bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Rianarto atas waktunya dan mudah-mudahan ke depannya Inus ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan juga bisa diedarkan di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur dan juga di Surabaya pada khususnya, Prof. Terima kasih. Baik, itu tadi saudara wawancara saya dengan Prof. Rianarto Sarno, penemu Inus yang merupakan alat pendeteksi virus COVID-19 melalui bau keringat ketiak. Kembali ke Radi, silakan Radi. Terima kasih Via Irmar, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.